Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Ambil aman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, biar mereka siap-siap. Abis itu baru cash si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Ari ya. Oke, sebentar. Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gua nggak bisa mengait. Iya, nggak apa-apa. Oh, makan enggak? Iya. Kasih tahu. Indah, Bang Jaki, Makasih, Bang. lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman. Tes. Bang Jaki mana? Ya Allah. Duduk. Lu tangan tuh begini. Siapa mau? Benerin dulu ini, jangan belibet-belibet. Depan bos itu jangan. Wan. Lu ngantangin rilis gak Bang Abbas? Enggak. Nih, enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya, pojok restoran ya. Ya, Ini nitip di depan aja. giliran yang murah ditanya. Giliran titip yang mahal gak ada. Baik gak? Indah, ini bisa Indah di tengah. Taruh dulu Indah. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah, Kak. Aman, gue cuma mau mantau. Iya. Nah, iya gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berating Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog yang kita bahas sama-sama di sini. Komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ada riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng. Atau dengerin podcast ya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Enggak juga nggak apa-apa tahu. Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Enggak sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi udah dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi kitanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget tuh. Ketiga. gara-gara warisan dari bapak-bapak tadi. Sari melihat peran lain dari film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sih. Istighfar. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu memang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa sih? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Karena mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, gitu gimana, langsung setuju kah atau mikir-mikir dulu Kak Indah?
baru banget buat aku jadi pelakor, terus mainnya sama Mas Ardi dulu. Mas Rini itu lucu banget sih, maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari, sama aku juga nanti kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, udah intinya terus kita dia udah gini-gini sampai dia kayak ngertiin, tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir ke bawah image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak juga sih, kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain film, dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang gitu, agak kurang imbang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang. Nggak ada, diobrolin aja. Ya, diobrolin aja, kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang kasian ya? Iya, baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih. Ntar gue tanya Tisa dulu. Kalau kita satu film sama istri atau suami sendiri, Cuman kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame ya? Enggak. Nggak ada, jadi kadang aku syuting, dia nggak syuting, jadi selalu miss gitu. Iya, nggak pernah. Pokoknya aku nggak ada, dia ada. Iya. Aku ada, dia nggak ada. Gitu. ada ganti. Ada, dia ada. Oke, Bang, memerankan orang Tunawicara. ke bawah nggak sih sampai keluar? Pertanyaannya Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet ini ngimbangin teman-teman sih jujur karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu. Kalau akhirnya berusaha riset dan dibantuin juga sama Bang Aco, cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini, karena kan Obet memang punya kondisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah, ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata, karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. latihan menjadi orang bagus itu udah kelihatan. Sebelumnya dibantu di workshop juga, akhirnya bantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan, tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang gitu kan, ada keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. Ya gimana ya? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai stunt. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take, dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang masangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua, trust-nya udah kebentuk, udah habis itu nagih jatuhnya. Mas ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu, acting lucunya ini gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga. Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Aco sebagai penulis sekaligus sutradaranya ya. Jadi saya di sini memang porsinya kan Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkward lah, awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang diplotkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran ini. Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankan
menjalankannya, dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario nya, gas aja sih. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga, Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Malaysia kan syuting malam ya, malam juga kebalik nggak? Iya, tapi nggak sepadat itu juga sih, karena kan teman-teman juga sinapnya di cover malam juga banyak gitu. Misalnya bisa tidak setiap hari. Gimana cara ngatur sih tadinya kan apalagi kan gitu. Pertanyaan terakhir ya. Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga baby sih gitu. Apa di bawah mungkin Di bawah kayaknya lebih nggak ke bawah. Kan juga baby butuh ibu dan temennya lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan di juga banyak suara, jadi kalau mau rekam apa? Jangan oh. Sama Mas Ari sendiri ya, syutingnya ganti-gantian jaga dia, ganti-gantian juga jadi. Pokoknya kalau saya syuting Indah yang jaga, kalau Indah yang syuting dia yang bawa. udah les renang juga, udah mulai gede sih, udah tahun 40 ya. Apa biasa aja. Kak Ida lebih nyaman main film yang sedang saya atau yang Terima kasih. kerja sama suami ya? Kita promo ya. Sama-sama kita promo. Satu sekian ada baik. Ari yang ngomong. Satu Februari jangan lupa. Nanti itu syutingnya kita satu. Oke. Udah siap teman-teman TV dan digital? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa tenaga lainnya ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Terima kasih. Kantin. Lagi. Infon. Boleh masih ada. Yang nanya soal puding cubit ya. Nama sayang. Nah ini. Oh, foto dulu berempat, boleh foto dulu berempat. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Kameraman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, boleh. Mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Ari ya. Oke, sebentar. Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gua nggak bisa mengangit. Iya, nggak apa-apa kalau begitu. Oh, makan ya. Iya. Kasih tahu. Winda, Mas Jaki, Makasih, Bang. lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman. Tes. Bang Jaki mana? Ya Allah. Jaki. Lu tangan tuh begini. Siapa semua? Benerin dulu ini, jangan kelibet-kelibet. Ini kan depan banget itu jangan.
eksklusif loh. Lu ngantongin rilis gak Bang Abbas? Nih, enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya, pojok restoran ya. Ya, Ini nitip di depan aja. giliran yang murah ditanya. Giliran titip yang mahal gak ada. Baik gak? Indah, bisa Indah di tengah. Tar dulu Indah. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah Kak. Aman, background memantau. Nah ya gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berakting Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama ini, komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ada riset-riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih. Atau dengerin podcastnya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Enggak juga nggak apa-apa tahu. Kan lu. Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Enggak sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi udah dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi tanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget. Ketiga. Keempat lah ya. Gara-gara warisan. Jadi bapak-bapak terakhir. Pak Ari melihat peran lain dari film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sih. Istighfar. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu memang Bang Ari sendiri yang minta atau tetap jarang? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Karena mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka itu sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, itu gimana, langsung setuju Kak atau mikir-mikir dulu Kak Indah? Kan aku temen juga, sering juga, dan karakter juga baru banget buat aku jadi pelakor. Terus mainnya sama Mas Ardi dulu, Mas Rini itu lucu banget sih. Maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari, sama aku juga. Tapi kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, udah gitu ya. Terus dia gini-gini sampai dia kayak ngertiin. Tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir ke bawah image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak lah, kan aku bisa jadi apa aja. Kelihatan nggak dari Mas Ari sendiri waktu Mbak Indah berani jadi pelakor serem-serem sama orang-orang? Gimana? Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain film dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang gitu, agak kurang imbang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang. Nggak ada, diobrolin aja. Ya, diobrolin aja. Kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang kasian ya? dia baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih. Ntar gue tanya Tisa dulu. Tapi kita satu film sama istri atau suami sendiri gitu. Kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame ya. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss mungkin. Iya, pokoknya aku nggak ada dia ada. Iya. Aku ada dia nggak ada gitu. Ada dan tidak. Ada dia ada. Oke, Bang, memerankan orang Tunawicara.
ke bawah nggak sih sampai keluar? Pertanyaannya Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet ini ngimbangin teman-teman sih jujurnya karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu, akhirnya berusaha riset dan dibantu juga sama Bang Aco, cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini, karena kan Obet memang punya ambisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata ya. Karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. Latihan menjadi orang bagus juga Sebelumnya dibantu di workshop juga, akhirnya bantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan, tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang gitu kan, ada keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. Ya gimana ya? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai stunt. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang pasangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua, trust-nya udah kebentuk, udah habis itu nagih jatuhnya. Mas ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu acting lucunya ini gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga. Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Aco sebagai penulis sekaligus sutradaranya. Jadi saya di sini memang porsinya kan Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkward lah, awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang diplotkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran. Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankannya dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario-nya, gak saja sih. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Iya, tapi nggak sepadat itu juga sih, karena kan teman-teman juga sih aku di cover malam juga banyak juga. Sisanya bisa tidak setiap hari. Gimana cara ngatur sih tadinya kan apalagi kan udah gitu. Pertanyaan terakhir ya. Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga ini sih. Apa di bawah mungkin di bawah sebenarnya lebih nggak kan juga baby butuh ibu dan teman ibu lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan di udah banyak suara, jadi kalau misalnya Mau rekam apaan? Enggak. Oh, Mas Ari sendiri ya, syutingnya ganti-gantian jaga dia, ganti-gantian juga jadi Cuma kalau saya syuting dia yang jaga, kalau ini yang syuting dia yang bawa. ini juga udah les menang juga, udah mulai gede sih, udah terlalu lama ya. Apa biasa aja. Tadi kan lebih nyaman main film yang sempat saya atau yang Beda Terima kasih. kerja sama suami ya. Kita promo ya. Sama-sama kita promo.
saksikan ada baik. Arya ngomong. Satu Februari jangan lupa. Itu syutingnya kita satu. Oke, udah siap teman-teman TV dan digital? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa sama ada lainnya ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Kantin. Lagi. Insert. Boleh masih ada. Yang nanya soal puding cubit ya. Nama sayang. Nah ini. Foto dulu berempat, boleh foto dulu berempat. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Kameraman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, Biar boleh. mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Ari ya. Oke, sebentar. Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gua nggak bisa mengangit. Iya, nggak apa-apa. Oh, makasih ya. Kasih tahu. Pindah. Mas Jaki. Makasih Mbak. Lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman ya. Bang Jaki mana? Ya Allah. Duduk. Lu tangannya begini. Siapa mau? Benerin dulu ini jangan kelibet-kelibet. Lu ngantongin rilis gak Bang Abbas? Nih. Enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya, pojok restoran ya. Ya, Ini nitip di depan aja. giliran yang murah ditanya. Masuk. Giliran nitip yang mahal gak ada. Baik gak? Indah bisa Indah di tengah. Tar dulu Indah. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah Kak. Aman. Gua cuma mau mantau. Nah, iya gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berakting Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama di ini. Komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ada riset-riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih. Bareng. Atau dengerin podcastnya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Enggak sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi benar-benar dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi tanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget gitu.
Apa baru pertama kali Ketiga, yang bisa diurus di pensil baru ini keempat. ya 4 lah ya Gara-gara warisan. gara-gara waris. Jadi bapak-bapak telat. Pak Ari melihat peran Kainda di film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sih. Istighfar. Itu aja. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu emang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Karena mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, itu gimana, langsung setuju kah atau mikir-mikir dulu Kak Indah? Kan aku temen juga, sering juga, dan karakternya juga baru banget buat aku jadi pelakor. Terus mainnya sama Mas Ardi dulu, Mas Rini itu lucu banget sih. Maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari, sama aku juga. Tapi kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, udah dia terus kita gini sampai dia kayak gantiin. Tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir kebawa image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak lah, kan aku bisa jadi apa aja. Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang, jadi agak kurang imbang. Gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Hidu, itu membuat Arif Hidu setara Reval Hadi sekarang. Nggak ada, diobrolin aja. Ya, diobrolin aja. Kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang kasian ya? dia baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih. Ntar gue tanya Tisa dulu. Tapi kita satu film sama istri atau suami sendiri. Sebenarnya kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss gitu. Iya, pokoknya aku nggak ada dia ada. Iya. Aku ada dia nggak ada. Gitu. Ada dan Ada dia ada. Oke, Bang, memerankan orang Tunawicara. ke bawah nggak sih sampai keluar? Pertanyaannya Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet ini ngimbangin teman-teman sih jujurnya karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu. Akhirnya berusaha riset dan dibantu juga sama Bang Aco, cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini. Karena kan Obet memang punya ambisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah, ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata ya. Karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. Latihan menjadi orang galuh juga kayak sebelumnya dibantu di workshop juga, akhirnya bantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan, tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang tapi bang gitu kan, ada keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. ya gimana sih ya? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai stunt. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang pasangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika
jatuh kedua trustnya udah kebentuk, udah habis itu nagih jatuhnya. Mas ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu acting lucunya ini gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga. Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Atu sebagai penulis sekaligus sutradaranya ya. Jadi saya di sini memang porsinya kan Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkward lah, awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang diplotkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran ini. Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankannya dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario-nya, gas aja sih. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Iya, tapi nggak sepadat itu juga sih, karena kan kebetulan juga sih aku di pasar malam juga banyak itu sisanya tuh bisa tidak setiap hari. Mas cara ngatur sisanya kan apalagi kan udah gitu Pertanyaan terakhir ya. cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga baby sih gitu. Apa di bawah mungkin di bawah ini lebih nggak bawah kan juga baby butuh ibu dan dengan ibu lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan di juga banyak suara jadi kalau misalnya Rekam apa? Jangan kok. Sama Mas Ari sendiri ya, syutingnya ganti-gantian jaga dia, ganti-gantian juga jadi Pokoknya kalau saya syuting Indah yang jaga, kalau ini yang syuting dia yang bawa. udah les renang juga, udah mulai gede sih, udah terlalu lama ya. Iya, nggak apa-apa, biasa aja. Kak Ida lebih nyaman main film yang sedang berjaya atau yang Beda sebenarnya. Terima kasih. kerja sama suami ya satu. Kita promo ya. Sama-sama kita promo. Hari yang mau. Satu Februari jangan lupa. Itu syutingnya kita satu-satu. Oke. Udah siap teman-teman TV dan digital? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa sama agak lainnya ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Terima kasih. Lagi. Infon. Boleh masih ada. Yang nanya soal puding cubit ya. Apa sayang? Oh, foto dulu berempat, boleh foto dulu berempat. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Kameraman gak nih? Kamu situ sayang. Nah.
Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, Biar boleh. mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Ari ya. Oke, sebentar. Kantin, boleh di samping kantin nggak? Tapi gua nggak bisa mengangkit. Iya, nggak apa-apa. Oh, makasih ya. Kasih tahu. Winda, Mas Jaki, Makasih, Mbak. lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman. Tes. Bang Jaki mana? Ya Allah. Duduk. Lu tangannya begini. Siapa mau? Jaki. Benerin dulu itu, jangan kelibet-kelibet. Lu ngantangin rilis gak Bang Abbas? Nih, enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya, pojok restoran ya. Ya, Ini nitip depan aja. giliran yang murah ditanya. Mas Jaki. Giliran titip yang mahal gak ada. Ntar dulu. Baik gak? Indah, bisa Indah di tengah. Ntar dulu. Ya. Dana sini, tempat gua. Sini. Ya. Dana sini, Dana. Gua pegangin aja dah, Kak. Aman, gue cuma mau mantau. Nah iya gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berakting Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama di ini. Komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ada riset-riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih. Bareng. Atau dengerin podcast ya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Iya sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi udah dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi tanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget gitu. Ketiga, Keempat lah ya. gara-gara warisan Gara-gara dari bapak-bapak kami. Pak Ari melihat peran Kainda di film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sendiri. Istighfar. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu emang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa sih? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Karena mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, gitu gimana, langsung setuju kah atau mikir-mikir dulu Kak Indah? juga dan karakter juga baru banget buat aku jadi pelakor. Terus mainnya sama Mas Ardi dulu. Mas Rini itu lucu banget sih. Maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan. Dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari sama aku juga nanti. Kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, udah dikti aja. Terus kata dia udah gini-gini sampai dia kayak gantiin. Tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir kebawa image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak lah, kan aktor bisa jadi apa aja. Ada keberatan nggak dari Mas Adi sendiri waktu Mbak Indah berani jadi pelakor terus harus besar-besaran sama orang lain? Gimana?
Enggak juga sih, kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang, jadi agak kurang imbang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang. Nggak ada, diobrolin aja. Ya, nggak diobrolin aja, kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang kasian ya? dia baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih. Ntar gue tanya Tisa dulu. Tapi kan satu film sama istri atau suami sendiri. Cuman kebetulan kali ini kita nggak satu frame ya. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss gitu. Iya, pokoknya aku nggak ada dia ada. Iya. Aku ada dia nggak ada gitu. Ada dan tidak. Ada dia ada. Oke, Bang, memerankan orang Tunawicara. Ke bawah nggak sih sampai keluar? pertanyaannya Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet ini ngimbangin teman-teman sih jujurnya karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu, akhirnya berusaha riset dan dibantuin juga sama Bang Aco. Cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini, karena kan Obet memang punya ambisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah, ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata ya. Karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. Latihan menjadi orang bagus juga kayak sebelumnya dibantu di workshop juga, akhirnya bantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan, tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang gitu kan, ada keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. Iya, gimana? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai stunt. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang pasangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua, terasnya udah kebentuk, udah habis itu nagih jatuhnya. Mas, ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu, acting lucunya ini gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga. Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Aco sebagai penulis sekaligus sutradaranya. Jadi saya di sini memang porsinya kan Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang dikeluarkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran. Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankannya dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario-nya, gak saja sih. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Malaysia kan syuting malam ya, apa malam juga kebalik nggak? Iya, tapi nggak sepadat itu juga sih, karena kan kebetulan juga sih aku di pasar malam juga banyak itu misalnya bisa tidak setiap hari. Mas, cara ngatur sih tadinya kan apalagi kan udah gitu orang. Pertanyaan terakhir ya. Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga itu
Ngomong apa? Enggak. Oh, voice note. Sama Mas Ari sendiri ya, syutingnya ganti-gantian jaga juga, ganti-gantian juga jadi Pokoknya kalau saya syuting Indah yang jaga, kalau ini yang syuting dia yang bawa. Udah langsung menang juga, udah mulai gede sih, udah tahu nampaknya. Apa biasa aja. Kak Ida lebih nyaman main film yang sedang saya atau yang Terima kasih. kerja sama suami ya? Kita promo ya. Sama-sama kita promo. Ada yang ngomong. Satu Februari jangan lupa. Nanti itu syutingnya kita satu-satu. Oke. Udah siap teman-teman TV dan digital? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa tenaga lainnya ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Kantin. Lagi. Infon. Belum masih ada. Yang nanya soal puding cubit ya. Apa sayang? Nah ini. Oh, foto dulu berempat, boleh foto dulu berempat. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Ambil aman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, Biar boleh. mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Ari ya. Oke, sebentar. Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gua nggak bisa mengangkit. Iya, nggak apa-apa. Oh, makan ya. Winda. Mas Jaki. Lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman. Bang Jaki mana? Ya Allah. Lu tangan tuh begini. Siapa mau? Benerin dulu ini, jangan belibet-belibet. Depan bos itu jangan. Wan. Lu ngantangin rilis gak Bang Abbas? Nih. Enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya, pojok. Ya, Ini nitip di depan aja. giliran yang murah ditanya. Giliran titip yang mahal gak ada. Baik gak? Indah bisa Indah di tengah. Taruh dulu Indah. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah, Kak. Aman, gue cuma mau mantau. Iya, gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai.
yang paling sulit kamu berating Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama di ini, komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres jauh. Ada riset-riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih, bareng. Atau dengerin podcast ya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Enggak juga nggak apa-apa tahu. Enggak kan lu? Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Enggak sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi udah dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi kitanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget. Apa sih yang berdua di bikin komedi? Apa baru pertama kali? Ketiga. Keempat lah ya. Gara-gara warisan dari bapak-bapak tadi. Pak Ari melihat peran lain dari film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sih. Istighfar. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu memang Bang Ari sendiri yang kita tetap percaya sih. Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Karena mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, gitu gimana, langsung setuju Kak atau mikir-mikir dulu Kak Indah? Juga dan karakter juga baru banget buat aku jadi pelakor, terus mainnya sama Mas Ardi dulu. Mas Rini itu lucu banget sih, maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari sama aku juga, tapi kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, dia terus kita dia udah gini sampai dia keringat dingin, tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir kebawa image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak lah, kan aku bisa jadi apa aja. Kan nggak ada Mas Ari sendiri waktu Mbak Indah berani jadi pelakor terus harus bersama-sama sama orang gimana? Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain film dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang gitu. Agak kurang imbang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang. Nggak ada, diobrolin aja. Ya, diobrolin aja, kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang kasian ya. Iya, baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih. Ntar gue tanya Tisa dulu. Tapi kita satu film sama istri atau suami sendiri. Cuman kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame ya. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss angkat. Iya, pokoknya aku nggak ada dia ada. Iya. Aku ada dia nggak ada. Gitu. Ada ganti. Ada dia ada. Oke, Bang, memerankan orang Tunawicara. ke bawah nggak sih sampai ke bawah? Pertanyaannya Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet ini ngimbangin teman-teman sih jujurnya karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu. Kalau akhirnya berusaha riset dan dibantuin juga sama Bang Aco, cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini, karena kan Obet memang punya kondisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah, ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata, karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. Latihan menjadi orang bagus juga kalau
Sebelumnya dibantu di workshop juga akhirnya. Bantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter. Jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan terus tiba-tiba bang tapi bang gitu kan agak keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. Ya gimana ya? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai stunt. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya yang pasangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua terasnya udah kebentuk, udah habis itu nagih jatuhnya. Mas ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu, acting lucunya ini gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga. Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Aco sebagai penulis sekaligus sutradaranya ya. Jadi saya di sini memang porsinya kan Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkward lah, awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang diplotkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran ini. Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankannya dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario-nya, gas aja sih. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Malaysia kan syuting malam ya, malam juga kebalik nggak? Iya, tapi nggak sepadat itu juga sih, karena kan teman-teman juga sih aku di pasar malam juga banyak itu. Misalnya bisa tidak setiap hari. Gimana cara ngatur sih tadinya kan apalagi kan udah gitu. Pertanyaan terakhir ya. Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga diri sih gitu. Apa di bawah mungkin di bawah kayaknya lebih agak bawah kan juga baby butuh ibu dan momennya lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan di udah banyak suara jadi kalau misalnya Rekam apa? Enggak ngaku. Mas Ari sendiri ya syutingnya ganti-gantian jaga dia ganti-gantian juga jadi Cuma kalau saya syuting dia yang jaga, kalau ini yang syuting dia yang bawa. ini juga udah les renang juga udah mulai gede sih udah tahun 40 biasa aja Kak Ida lebih nyaman main film yang sedang saya wedding atau yang terima kasih kerja sama suami ya? kita promo ya sama-sama kita promo Arya ngomong semua 1 Februari jangan lupa Nanti itu syutingnya kita 1 September. oke udah siap teman-teman TV dan digital 1, 2, 3 Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa tenaga lainnya ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Kantin. Lagi.
popcorn. Kasih ntar support. Boleh masih ada Gesrek. Yang nanya soal puding cubit ya. Nama saya. Nah ini. Oh, foto dulu B4, boleh foto dulu B4. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Kameraman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, Biar boleh. mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Danang sama si Ari ya. Oke, sebentar. Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gua nggak bisa mengangit. Iya, nggak apa-apa. Oh, makasih ya. Kasih tahu. Pindah. Mas Jaki, Makasih, Pak. lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman. Tes. Bang Jaki mana? Ya Allah. Wah, lu tangannya begini. Siapa mau? Jaki. Benerin dulu ini, jangan gelibet-gelibet. Depan banget sih gue jantung. Wan. Lu ngantongin rilis gak Bang Abbas? Nih, enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak tuh. Iya, pojok orang ya. Ya, Ini nitip di depan aja. giliran yang murah ditanya. Giliran titip yang mahal gak ada. Baik gak? Indah, bisa Indah di tengah. Tar dulu. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah, Kak. Aman. Gue cuma mau mantau. Nah ya gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berarti Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama di sini. Komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi Persib udah terima beres insya Allah. Ada riset-riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih. Atau dengerin podcastnya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Enggak juga nggak apa-apa tahu. Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Enggak sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi benar-benar dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi kitanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget gitu. Ketiga. Gara-gara warisan. Jadi bapak-bapak terakhir. Sari melihat peran lain dari film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sih. Istighfar. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu memang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa sih? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Karena mereka
eksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, gitu gimana, langsung setuju kah atau mikir-mikir dulu Kak Indah? Karena aku teman juga, sering juga, dan karakter juga baru banget buat aku jadi pelakor. Terus mainnya sama Mas Ardi dulu, Mas Rini itu lucu banget sih. Maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Lari, sama aku juga nanti kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, udah dia terus kita dia udah gini sampai dia kayak ngertiin. Tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir kebawa image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak lah, kan aktor bisa jadi apa aja. Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain film, dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang gitu, agak kurang imbang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang. Nggak ada, diobrolin aja. Ya, diobrolin aja. Kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang kasian ya? dia baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih. Ntar gue tanya Tisa dulu. Satu film sama istri atau suami sendiri gitu. Kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame ya. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss konten. Iya, nggak pernah. Pokoknya aku nggak ada, dia ada. Iya. Aku ada, dia nggak ada. Gitu. Ada dan tidak. Ada dan dia ada. Oke, Bang, memerankan orang Tunawicara. ke bawah nggak sih sampai keluar? Pertanyaannya Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet ini ngimbangin teman-teman sih jujurnya karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu. Akhirnya berusaha riset dan dibantu juga sama Bang Aco, cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini. Karena kan Obet memang punya kondisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah, ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata, karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. latihan menjadi orang bagus juga kayak Sebelumnya dibantu di workshop juga, akhirnya bantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan, tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang tapi bang gitu kan, agak keceplosan kan, nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. ya gimana sih? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai sekali. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take, dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang pasangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua, trust-nya udah kebentuk, udah habis itu nagih jatuhnya. Mas ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu, acting lucunya ini gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga. Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Aco sebagai penulis sekaligus sutradaranya ya. Jadi saya di sini memang porsinya kan, Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkward lah, awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang diplotkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran ini.
Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankannya dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario nya, gak saja sih. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Iya, tapi nggak sepadat itu juga sih, karena kan kebetulan juga sih aku di pasar malam juga banyak itu sisanya kan bisa tidak setiap hari. Gimana cara ngatur sih tadinya kan apalagi kan udah jadi pertanyaan terakhir ya. Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga baby sih gitu. Apa di bawah mungkin di bawah sebenarnya lebih nggak ada bawah. Kan juga baby butuh ibu dan mamanya itu lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan di juga banyak suara, jadi kalau misalnya Mau sama apa? Jangan. Oh, Mas Ari sendiri ya, syutingnya ganti-gantian jaga dia, ganti-gantian juga jadi Cuma kalau saya syuting Indah yang jaga, kalau Indah yang syuting dia yang bawa. udah langsung menang juga, udah mulai gede sih, udah tahu nampaknya ya. Apa biasa aja. Kayaknya lebih nyaman main film yang sedang saya beda terima kasih kerja sama suami ya. Kita promo ya. Sama-sama kita promo. Ada yang ngomong. Satu Februari jangan lupa. Itu syutingnya kita satu-satu. Oke, udah siap teman-teman TV dan digital? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa ternaga lainnya ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Kantin. Infant. Boleh masih ada. Yang nanya soal puding cubit ya. Apa sayang? Nah ini. Foto dulu berempat, boleh foto dulu berempat. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Kameraman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, boleh. Mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Ari ya. Oke, sebentar. Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gua nggak bisa mengangit. Iya, nggak apa-apa. Oh, makan ya. Winda, Mas Jaki, lambaikan tangan kalau lihat. Tes.
Duduk ya teman-teman ya. Bang Jaki mana? Ya Allah. Duduk. Lu tangannya begini. Siapa mau? Benerin dulu ini, jangan kelibet-kelibet. Depan bos itu jangan bos. It's your sister. Wan. Lu ngantongin rilis gak Bang Abbas? Nih. Enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya, pojok restoran ya. Ya, Ini nitip depan aja. giliran yang murah ditanya. Giliran nitip yang mahal gak ada. Baik gak? Indah bisa Indah di tengah. Tar dulu Indah. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah Kak. Aman. Gue cuma mau mantau. Nah ya gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berakting Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama di sini. Komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ada riset-riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih. Bareng. Atau dengerin podcastnya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Enggak juga nggak apa-apa tahu. Enggak kan lu? Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Enggak sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi benar-benar dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi tanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget gitu. Ketiga. Keempat lah ya. Gara-gara warisan. Jadi bapak-bapak terakhir. Tari melihat peran lain dari film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sendiri. Istighfar. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu memang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Memang mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, itu gimana, langsung setuju kah atau mikir-mikir dulu Kak Indah? Juga dan karakternya juga baru banget buat aku jadi pelakor, terus mainnya sama Mas Ardi dulu. Mas Rini itu lucu banget sih, maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari sama aku juga, tapi kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, udah intinya terus kita dia udah gini sampai dia kayak gantiin, tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir kebawa image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak lah, kan aku bisa jadi apa aja. Kelihatan nggak dari Mas Ari sendiri waktu Mbak Indah berani jadi pelakor terus harus berserah sama orang lain, gimana? Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu dalam konsekuensi kita sebagai seorang pemain dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang gitu. Agak kurang imbang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Hidu, itu membuat Arif Hidu setara Rival Hadi sekarang. Nggak ada, diobrolin aja. Ya, diobrolin aja, kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita di kasian ya. dia baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih. Ntar gue tanya Tisa dulu. Tapi satu film sama istri atau suami sendiri gitu.
Cuman kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame ya. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss mungkin. Iya, pokoknya aku nggak ada dia ada, aku ada dia nggak ada gitu. Ada dan tidak Ada dia ada. Oke, bukan Bang, memerankan orang Tunawicara. Ke bawah nggak sih sampai keluar? pertanyaannya Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet ini ngimbangin teman-teman sih jujurnya karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu, akhirnya berusaha riset dan dibantu juga sama Bang Aco, cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini, karena kan Obet memang punya kondisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata ya. Karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. Latihan menjadi orang bagus juga kayak sebelumnya dibantu di workshop juga, akhirnya bantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan, tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang gitu kan, ada keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai stem. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang pasangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua, terasnya udah kebentuk, udah habis itu lagi jatuhnya. Mas ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu, acting lucu kayak gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga. Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Aco sebagai penulis sekaligus sutradaranya. Jadi saya di sini memang porsinya kan Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkward lah, awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang diplotkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran. Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankannya dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario-nya, gak salah. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Laisa kan syuting malam ya, malam juga kebalik nggak? Iya, tapi nggak sepadat itu juga sih, karena kan teman-teman juga sih aku di pasar malam juga banyak itu bisa tidak setiap hari. Mas cara ngatur sih tadinya kan apalagi kan udah gitu. Pertanyaan terakhir ya. Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga baby sih gitu. Apa di bawah mungkin? Di bawah kayaknya lebih nggak ke bawah. Karena kan juga baby butuh ibu dan dengan ibu lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan di udah banyak suara, jadi kalau terlalu lupa. Rekam apa? Enggak ngerti. Voice note. Sama Mas Ari sendiri ya, syutingnya ganti-gantian jaga dia, ganti-gantian juga jadi. Pokoknya kalau saya syuting, Indah yang jaga. Kalau ini yang syuting, dia yang bawa. Ini juga udah les renang juga, udah mulai gede sih, udah tahu nampaknya. Iya, nggak apa-apa, biasa aja. Kayaknya lebih nyaman main film yang sebenarnya wedding atau yang
Hari yang ngomong. Semua 1 Februari jangan lupa. Itu syutingnya kita satu-satu. Oke, udah siap teman-teman TV dan digital? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa sama ada lainnya ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Kantin. Lagi. Infon. Boleh masih ada. Yang nanya soal puding cubit ya. Apa sayang? Nah ini. Foto dulu berempat, boleh foto dulu berempat. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Kameraman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, boleh. Mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Ari ya. Oke, sebentar. Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gua nggak bisa mengait. Iya, nggak apa-apa. Oh, makan ya. Kasih tahu. Winda, Mas Jaki, lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman ya. Bang Jaki mana? Ya Allah. Lu tangannya begini. Siapa mau? Jaki. Benerin dulu itu jangan kelibet-kelibet. Depan bos itu jangan. Wan. Lu ngantangin rilis gak Bang Abbas? Enggak. Nih. Enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya pojok restoran ya. Ya, Ini nitip di depan aja. giliran yang murah ditanya. Masuk. Giliran nitip yang mahal gak ada. Ntar dulu. Baik gak? Indah bisa Indah di tengah. Ntar dulu. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah, Kak. Aman, gue cuma mau mantau. Nah, iya gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berarti Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama di sini. Komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ada riset-riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih. Atau dengerin podcast yang mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tadi. Iya sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi udah dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi kitanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget gitu.
menjadi bapak-bapak kelapa. Kak Ari melihat peran Kainda di film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sih. Istighfar. Itu aja. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu memang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa sih? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Memang mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, gitu gimana, langsung setuju kah atau mikir-mikir dulu Kak Indah? juga dan karakternya juga baru banget buat aku jadi pelakor, terus mainnya sama Mas Ardi dulu. Mas Rini itu lucu banget sih, maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari sama aku juga, tapi kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, kita dikti ya terus kita udah gini-gini sampai dia kayak gantiin, tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir kebawa image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak lah, kan aku bisa jadi apa aja. Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang, jadi agak kurang imbang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang. Nggak ada, diobrolin aja. Ya, nggak diobrolin aja, kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang kasian ya? dia baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih. Ntar gue tanya Tisa dulu. Tapi kan satu film sama istri atau suami sendiri. Cuman kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame ya. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss content. Iya, pokoknya aku nggak ada dia ada. Iya. Aku ada dia nggak ada gitu. Ada dan tidak. Ada dia ada. Oke, bukan. Bang, memerankan orang Tunawicara. Ke bawah nggak sih sampai keluar? pertanyaannya Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet ini ngimbangin teman-teman sih jujurnya karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu. Kalau akhirnya berusaha riset dan dibantuin juga sama Bang Aco, cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini, karena kan Obet memang punya kondisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah, ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata ya. Karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. latihan menjadi orang galuh juga kayak Sebelumnya dibantu di workshop juga, akhirnya bantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan, tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang tapi bang gitu kan, ada keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. ya gimana sih Bang? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai stunt. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang pasangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua, trust-nya udah kebentuk, udah habis itu lagi jatuhnya. Mas ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu, acting lucunya ini gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga.
Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Aco sebagai penulis sekaligus sutradaranya ya. Jadi saya di sini memang porsinya kan Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkward lah, awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang dikeluarkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran ini. Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankannya dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario-nya, gas aja sih. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Malaysia kan syuting malam ya, apa malam juga kebalik nggak? Iya, tapi nggak sepagi itu juga sih, karena kan teman-teman juga sih aku di cover malam juga banyak itu misalnya bisa tidak setiap hari. Masalah ngatur sih tadinya kan apalagi kan udah jadi Pertanyaan terakhir ya. Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga baby sih gitu. apa di bawah mungkin Di bawah kayaknya lebih kan juga baby butuh ibu dan dengan ibu lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan ini udah banyak suara, jadi kalau misalnya Rekam apa? Jangan kok. sama Mas Ari sendiri ya, syutingnya ganti-gantian jaga juga, ganti-gantian juga jadi Cuman kalau saya syuting Indah yang jaga, kalau ini yang syuting dia yang bawa. udah langsung menang juga, udah mulai gede sih, udah tahu nampaknya apa biasa aja. Kak Ida lebih nyaman main film yang sedang saya wedding atau yang Terima kasih. kerja sama suami ya? Kita promo ya. Sama-sama kita promo. Satu sedang ada baik. Ada yang ngomong. Semua 1 Februari jangan lupa. Nanti itu syutingnya kita satu. Oke. Udah siap teman-teman TV dan digital? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa karena ada lainnya iya. Ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Kantin. Lagi. Instan. Boleh masih ada. Yang nanya soal puding cubit ya. Nama sayang. Nah ini. Oh, foto dulu berempat, boleh foto dulu berempat. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Kameraman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, biar mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Ari ya. Oke, sebentar.
Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gue nggak bisa mengajit. Iya, nggak apa-apa. Oh, makan enggak? Iya. Kasih ke Winda, Mas Jaki, makasih Mbak. lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman. Bang Jaki mana? Ya Allah. Jaki. Lu tangan tuh begini. Siapa mau? Jaki. Benerin dulu ini, jangan belibet-belibet. Depan bos itu jangan bos. Wan. Lu ngantangin rilis gak Bang Abbas? Enggak. Nih. Enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya, pojok. Ya, Ini nitip di depan aja. giliran yang murah ditanya. Giliran titip yang mahal gak ada. Baik gak? Indah di tengah. Tar dulu. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah Kak. Aman. Dia cuma mau mantau. Nah, iya gitu. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berating Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama di ini. Komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ada riset-riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih. Atau dengerin podcastnya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Enggak juga nggak apa-apa tahu. Kan lu. Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Enggak sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi udah dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi tanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget. Ketiga. Keempat lah ya. Gara-gara warisan. Gara-gara Jadi bapak-bapak telat. Pak Ari melihat peran lain dari video seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sini. Istighfar. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu emang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa sih? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Memang mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya tanda kutip, gitu gimana, langsung setuju Kak atau mikir-mikir dulu Kak Indah? juga dan karakternya juga baru banget buat aku jadi pelakor. Terus mainnya sama Mas Ardi dulu. Mas Rini itu lucu banget sih. Maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan. Dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari sama aku juga. Tapi kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, gitu ya. Terus kata dia udah nih gini-gini sampai dia keringetin. Tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir kebawa image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu dalam konsekuensi kita sebagai seorang pemain film dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang gitu. Agak kurang imbang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang.
batasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang dibangun, kasian ya. iya baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan tuh. Ntar gue tanya Tisa dulu. Tapi kita satu film sama istri atau suami sendiri gitu. Cuman kebetulan kali ini kita nggak satu frame. Enggak. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss unhit. Iya, pokoknya aku nggak ada dia ada. Iya. Aku ada dia nggak ada gitu. Ada dan tidak. Ada dia ada. Oke, Bang, memerankan orang Tunawicara. ke bawah nggak sih sampai ke bawah? Pertanyaannya Sejujurnya karena maksudnya kan sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Obet aktor ini ya? ngimbangin teman-teman sih jujur ya kan, karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu. Kalau akhirnya berusaha riset dan dibantuin juga sama Bang Aco, cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini. Karena kan Obet memang punya kondisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah, ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata. Karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. latihan menjadi orang bagus juga kayak Sebelumnya dibantu di workshop juga akhirnya, pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan, tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang gitu kan, agak keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. ya gimana gimana? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seserem itu atau gimana? Kan nggak pakai stunt. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang masangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua, trustnya udah kebentuk, udah habis itu nagih jatuhnya. Mas ini kan sebagai komika dan main di film ini genre komedi, ada sedikit keresahan gak sih dengan ekspektasi orang-orang terhadap kamu, acting lucunya ini gimana? Apalagi main dengan beberapa komika lain juga. Saya rasa kalau porsi komedinya udah dibentuk dengan sangat bagus oleh Bang Aco sebagai penulis sekaligus sutradaranya. Jadi saya di sini memang porsinya kan Obet ini bukan sosok yang ditertawakan ya, tapi justru Obet ini pemancingnya. Jadi ketika Obet bertingkah apa, yang lain awkwardnya orang lain itu lawan mainnya lah yang dibuatkan sebagai titik tawa, sehingga saya di sini justru merasa ya tersanjung lah, diberi kepercayaan untuk memerankan peran. Tisa kan sukses juga nih main sama para komika dan bisa berkomedi. Kamu ini gak sih takut gak nanti kedepannya malah dibilang Tisa aktris komedi gitu? Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang rezekinya mengarah ke situ terus, dan kalau emang pas buat aku memerankannya dan aku yang paling penting nyaman pada saat baca skenario-nya, gas aja sih. Berarti bisa dibilang ketagihan main komedi juga Tisa? Iya, soalnya seru syutingnya, nggak mikir. Baiknya kan syuting malam ya, apa malam juga kebalik nggak? Iya, tapi nggak sepadat itu juga sih, karena kan kebetulan juga sih aku di pasar malam juga banyak itu misalnya bisa tidak setiap hari. Gimana cara ngatur sih tadinya kan apalagi kan udah gitu Pertanyaan terakhir ya. Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga ini sih gitu. apa di bawah mungkin Di bawah ini juga kan juga baby butuh ibu dan momennya lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan juga banyak suara, jadi kalau misalnya Mau rekam apa? Enggak ngerti. Oh, voice note sama Mas Ari sendiri ya, syutingnya ganti-gantian jaga dia, ganti-gantian juga jadi Pokoknya kalau saya syuting dia yang jaga, kalau ini yang syuting dia yang bawa. udah lah senang juga, udah mulai
kita promo ya. Sama-sama kita promo. Hari yang ngomong. Satu Februari jangan lupa. Oke, udah siap teman-teman TV dan digital? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa nonton jangan lupa karena ada lainnya ada lagi. Teman-teman jangan lupa saksikan film Agak Lain tayang mulai tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Nonton Agak Lain. Terima kasih. Kantin. Lagi. Instan. Boleh masih ada. Yang nanya soal puding cubit ya. Apa sayang? Nah ini. Oh, foto dulu berempat, boleh foto dulu berempat. Indah Sari ancam somasi Dewi Persik, berawal dari masalah Ruli. Dewi Persik kembali berseteru dengan rekan sesama artis. Kali ini konflik terjadi antara dirinya dan pedangdut Indah Sari. Indah Sari mengancam bakal melayangkan somasi ke Dewi Persik imbas dari sindirannya di media sosial. Permasalah antara Dewi Persik dan Indah Sari ini berawal dari Ruli, calon suami DP. Sebelumnya, Indah Sari sempat ramai mengaku memergoki Ruli tengah berduaan dengan wanita lain. Namun cerita Indah Sari itu ternyata jadi bumerang hingga membuat pertemanan dengan Dewi Persik rusak. Kamera aman gak nih? Kamu situ sayang. Nah. Oke, aku panggil Tisa sama Indah dulu ya. Ya, biar mereka siap-siap. Abis itu baru cast si berempat. Indah sama Tisa sama si Dana sama si Arya. Oke, sebentar. Kantin, boleh nitip samping kantin nggak? Tapi gue nggak bisa mengangkit. Iya, nggak bakal. Oh, makasih enggak. Iya. Kasih tahu. Winda, Mas Jaki, Makasih, Bang. lambaikan tangan kalau lihat. Tes. Duduk ya teman-teman. Bang Jaki mana? Ya Allah. Lu tanah tuh begini. Siapa mau? Benerin dulu ini, jangan belibet-belibet. Depan bos itu jangan. Wan. Lu ngantongin rilis gak Bang Abbas? Nih. Enggak gara-gara sisa masukin tas lu kan enak. Iya, pojok restoran ya. Ini nitip di depan aja. Giliran yang murah ditanya. Giliran nitip yang mahal gak ada. Baik gak? Indah bisa Indah di tengah. Tar dulu Indah. Ya. Dana sini tempat gua. Sini. Ya. Dana sini Dana. Gua pegangin aja dah, Kak. Aman, gue cuma mau mantau. Iya. Oke, 7 menit. Dan sekarang 7 menit ya. Oke, boleh mulai. Bisa yang paling sulit kamu berating Boleh Kak, maaf Kak. bareng komedian itu apa? Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga gitu komedi. Jadi ada beberapa dialog yang kita bahas sama-sama di sini. Komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ada riset dulu nggak? Kalau riset sih pastinya bareng sih. Atau dengerin podcastnya mereka dulu atau gimana Tisa? Dengerin. Enggak juga nggak apa-apa tahu. Iya kan lu? Ngadepin improvisasi mereka gimana kan banyak banget tapi Iya sih, mereka justru orang yang sangat komunikatif
banget kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi udah boleh dibicarain sebelum syuting gitu. Jadi kitanya juga sebagai lawan mainnya nggak terlalu kaget gitu. Apa film berdua di improv ini? Apa baru pertama kali? Ketiga. Keempat lah ya. Gara-gara warisan. Dari bapak-bapak terakhir. Pak Ari melihat peran lain dari film ini